نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ikhwan dan akhwat fillah, jamaah musalla al-muhajirin, warga komplek Dasamaya 2 dan sekitarnya, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, qabul hajat dunia dan akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu sebuah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sikap menceritakan Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datang seseorang memaki, menghina, mencela, menyumpahi, bamamai. Namun Sayyidina Abu Bakar Siddiq diam, Nabi pun juga diam, tidak merespon dan kadang melawan. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mulai terpancing emosinya, lalu menyahut. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit berdiri, melangkah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan tatapan atau raut wajah yang kurang suka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung menyusul, "Ya Rasulullah, inya rancak ulun cuma sekali. Ya Rasulullah, inya rancak ulun cuma sekali." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wahai Abu Bakar, pada saat engkau diam, maka cacian yang diucapkan orang tersebut telah dijawab oleh malaikat. Tapi manakala engkau ambil alih, terpancing emosimu, lalu menyahut, maka saat itu malaikat tadi menjauh dan syaitan pun datang, dan aku tidak pengen duduk dekat dengan syaitan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba dizalimi apapun bentuk kezaliman tersebut, lalu dia memaafkan, padahal mampu aja hendak membalas, tapi dia maafkan, melainkan kezaliman yang dia alami itu akan semakin membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dihina semakin mulia, semakin dihina semakin terpuji di sisi Allah. Asal jangan melawan. Mun merasa kada sanggup, tinggalkan menjauh, tapi jangan bertungguan. Nah, bertungguan itu semakin berat ujiannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadinya sabar, akhirnya karena masih bertungguan, rupanya istilah batu itu sekeras apapun kena tetesan air, setahun 2 tahun belebak juga walaupun sedikit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga seorang yang membuka pintu meminta-minta karena berharap sugih melalui cara seperti itu, melainkan Allah pastikan dia akan semakin susah, semakin miskin dan semakin kurang. Sebaliknya, tidak ada seorang hamba yang berbagi apapun yang dia berikan kepada seseorang, melainkan dengan yang dia berikan itu Allah semakin menambah keberkahan dari apa dan sebab apa yang dia berikan. Mun kada salah itu terakhir pada pertemuan kita Jumat yang lalu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqwan man ahabba an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah taala." Barang siapa yang pengen menjadi orang terkuat seduniaan, amalannya mudah. Hendak pengen menjadi orang yang paling kuat seduniaan, maka amalannya mudah. Apa amalannya? Ulun umpamakan terlebih dahulu. Bangunan itu menentukan kuat kadanya namanya atapnya kah, dindingnya, tiangnya kah, atau pondasinya? Pondasi. Nang kayak apapun bangunan di atas pian baja berlapis-lapis, mun pondasinya rapuh, runtuh. Jadi bangunan itu yang menentukan kuat kadanya adalah pondasinya, wadahnya bandak. Maka ujar Nabi, orang yang paling kuat dalam dunia ini adalah orang yang bertawakalnya kepada Allah. Mun bertawakalnya kepada pekerjaan, gawian kadang habis kadang ada. Kalau kita bertawakalnya kepada tenaga bisa uyuh. Kalau kita mengandalkan jabatan, suatu saat kita pensiun, mengandalkan kemampuan, kita bisa sakit, bahkan kita bisa mati. Nah, kada mati-matinya kalau bergantung bertawakalnya kepada Allah, karena Allah selalu hidup. Karena Allah selalu hidup. Sebuting ini kita amalkan luar biasa, hidup kita pasti akan berubah. Kita pasti akan berubah. Dan tawakal kepada Allah itu sebagaimana sudah atau pernah ulun gambarkan, itu seperti kita membuat garis datar. Garis datar, yang di bawah garis itu adalah tugas kita yang kita sebut dengan berikhtiar. Sedangkan yang di atas garis, hasil akhir yang menentukan itu adalah wilayah Allah. Fokus dengan tugas kita. Selama masih ada kesempatan untuk berusaha, maka tidak boleh kita mendahului, apalagi mengambil yang sebenarnya itu wilayah Allah. Waktunya kada sampat lagi aja. Sudah kada sampat lagi, waktunya kada mungkin juga. Berarti itu sudah mengambil wilayah Allah. Yang memutuskan itu Allah. Sedangkan tugas kita berusaha sekecil apapun, tersisa peluang usaha. Tidak boleh kita sia-siakan. Walaupun secara perhitungan kita waktunya ada cukup, asalnya ada mungkin juga. Asalnya ada mungkin. Sering ulun mengalami seperti itu kalau menyasar pengajian di luar kota. Sakada mungkin lagi dalam hati nih menggoda, kada mungkin sampai. Tapi setidaknya masih ada 15 menit ke depan. Biasanya perjalanan setengah jam, 15 menit ke depan. Amun 5 menit ke depan tuh udah seseorang yang mau olah lambat ngirimnya. Kadang-kadang kan kita udah atur. Memang perjalanan itu, makanya ikhtiar itu adalah kita memaksimalkan, bukan kita melalaikan. Kita udah maksimalkan di perhitungan perjalanan 1 jam. Kita memang berangkat dari rumah 1 jam. Tiba-tiba di jalan macet, antrian solar sing panjangan di lingkar selatan, lingkar utara, di Basirih itu panjangnya luar biasa. Dijanguk, wah berfal-fal perhitungannya. Waktu berjalan menit demi menit. Kalau sudah dihitung tinggal 15 menit, ini sudah lepas dari hitungan kita. Tapi setidaknya masih ada 15 menit ke depan. Jangan menyerah, cari jalan tikus. Rupanya jalan tikus keluarnya masih barisan antrian 2. Ya udah, tetap usahakan. Rupanya tang mulus sampai ke tempat 1 menit lagi azan. Itu khutbah Jumat biasanya. 1 menit lagi azan. Tapi selama masih ada kesempatan peluang, dalam hati walaupun kada sampat juga, yang penting berusaha. Kalaupun toh ternyata orang yang jadi khatib, berarti setidaknya menepati janji. Itu aja dalam hati itu. Setidaknya menepati janji, 4 sholat di situ.
ternyata Allah mudahkan sampai pada waktunya. Termasuk malam kemarin, malam Kamis, tolak mulai sini jam pengajian malam sekitar jam 5:30 baru mulai rumah, naik mobil menuju Masjid Hilal Al-Kathir di Trikora sana. Sore itu jam padat-padatnya, disasarkan GPS pulang, terjauh memutar jalan belakang. Tapi ternyata alhamdulillah sampai ke sana masih rakaat pertama. Dari 5:30 maghrib jam berapa kita? Berarti kurang lebih 40 menit aja sampai Tambus, Banjarbaru. Selama masih ada kesempatan berusaha, habiskan dulu usaha. Kalaupun toh ternyata memang kada sampat juga, berarti Allah yang telah mentakdirkan memang kita kada sampat. Tapi kalau memang Allah mentakdirkan kita sampat, Allah akan membukakan jalan langkah caranya. Nang kada dikira-kira, biasanya perjalanan sejam setengah, kok ternyata kada sampai sejam Tambus. Nang KP hitungannya ada usah kita hitung dah, itu adalah salah satu perbuatan Allah. Tapi jangan mengaku mengaramah, jangan mengaku kita bakal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang paling kuat sedunia itu orang yang kalau bertawakal bersandarnya kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah. Tapi kalau bersandarnya kepada selain Allah, sekuat apapun dia punya kemampuan, dia rapuh. Nah, kayak bangunan juga, biar baja, biar atasnya baja nang besi hak tuh pulang jaraknya semeter. Nah, kayak orang membangun lawan ulin tadi lah, semeter, tihangnya baja nang paling ganan sekalian. Tapi bawahnya galam semeter, padang rawa pula ambruk. Nah, jadi orang yang paling kuat adalah orang yang kalau dia bergantung bertawakalnya kepada Allah. Dan orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan hasil akhir kepada Allah setelah memaksimalkan sekecil apapun peluang usaha itu masih ada. Itu orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu kada pasrah melulu tanpa usaha. Rasulullah SAW ketika ada seseorang masuk ke dalam masjid, beliau tanya, di mana dia menambatkan unta atau tunggangan. Ulun titipkan dengan Allah, ya Rasulullah. Apanya ujar Nabi? Ikat dulu, setelah kau ikat hanya titipkan dengan Allah. Mun mandak bahan tangan hilang, itu dasar nyawa nang masalahnya. Di mana kendaraan titip lawan Allah, kuncinya ditinggal di kendaraan, di pinggir jalan pula. Itu ngarannya bukan tawakal. Jadi tawakal itu apa nang tugas kita sekecil apapun masih tersisa gawi. Kayak apa hasilnya, kita memang berharap hasilnya tercapai. Tapi kalau ternyata tidak tercapai, berarti Allah lah yang telah menentukan untuk tidak tercapai, bukan usaha kita. Usaha kita tidak memberi bekas. Kita berusaha hanya menjalankan, disitulah kewajiban kita, tugas kita yang harus kita laksanakan. Sedangkan selebihnya itu adalah wilayah Allah yang menentukan. Menuntut Allah agar mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi kita berpangku tangan tidak berusaha, itu su'ul adab. Itu su'ul adab. Dengan Allah kita tidak berakhlak. Nang kayak apa aja pian paribahasanya itu alim dan solehnya meninggalkan usaha semata-mata mengharap Allah. Maka itu namanya su'ul adab. Supaya kita beradab dengan Allah, apa yang telah Allah tugaskan kepada kita, sekecil apapun peluangnya masih tersisa, gawi dulu. Itu adab. Walaupun kita meyakini usaha yang kita lakukan itu tidak memberi bekas sama sekali, yang menentukan semata-mata mutlak Allah, tapi adabnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba an yakuna akraman nasi falyattaqillaha ta'ala."
Lalu barang siapa yang pengen menjadi orang yang paling mulia seduniaan, bukan tumpuk harta sebanyak-banyaknya, bukan raih jabatan setinggi-tingginya, bukan itu, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang pengen menjadi manusia paling mulia sedunia, hendaklah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa man ahabba an yakuna aghnan nasi falyakun bima fi yadillahi awsaqa minhu bima fi yadihi. Barang siapa, ujar Nabi, yang pengen menjadi manusia yang paling sugih, tadi paling kuat, kemudian paling mulia, yang ketiga siapa nak hendak paling sugih. Falyakun bima fi yadillahi awsaqa minhu bima fi yadihi. Maka hendaklah dia lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tangannya. Kita mengandalkan harta yang ada di wadah kita, seberapa banyak jangan hartanya. Sampai nol aja kita kadang lagi menghitung. Tapi ada batas tidak? Masih ada batas. Tapi kalau kita berpegangnya dengan kekayaan yang ada di sisi Allah, kekayaan Allah tanpa batas. Maka orang yang paling kaya adalah orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, ketimbang apa yang ada di kantongnya. Itu orang yang paling kaya. Karena kekayaan Allah itu luar biasa. Kayaknya kita ini relatif. Relatif. 5 orang ditanding kesugihan. Maka kita kadang melihat orangnya, kalau melihat berapa hartanya, kadang melihat orangnya, biar orangnya halus, rendah, tapi hartanya terbanyak, itu aja kita paling sugih. Sekarang sesugih-sugih manusia dengan sugihnya Allah, siapa yang paling kaya? Lalu berpegang dengan kesugihan manusia dengan orang yang berpegang dengan kesugihan Allah, siapa yang paling kaya? Makanya ujar Nabi, laisal ghina an kasratil araq, innamal ghina ghinal qalb. Orang kaya itu bukan karena dia udah numpuk harta bendanya, tapi ketika hatinya sudah damai, hatinya tenang, hatinya sudah yakin dengan segala kebutuhannya, segala keperluannya telah Allah atur. Wah ini belum ada, karena ujar Allahnya belum perlu juga lagi. Wah ini belum ada, karena belum engkau perlukan, walaupun sudah engkau inginkan. Sudah engkau inginkan dia, tapi ujar Allah dah tahu nyawa belum perlu juga lagi, masih diikuti. Ya ujar salah seorang pengusaha waktu kami rapat membangun pembangunan Masjid Al-Muttaqin, pembentukan panitia. Jangan takutan di sini. Kalau kita bangun masjid jangan takutan, duitnya sudah ada di sini, walaupun di kantong jamaah begini. Sudah ada duitnya di sini, jangan takutan. Walaupun memang kan kadang-kadang di tangan kita, walaupun masih di kantong-kantong jamaah, tapi jangan takutan terus. Sebenarnya yang kayak sederhana aja gambarannya. Yang berharap kucuran dana dari atasan, jangankan kerja, program kerjanya belum ada lagi. Biar banyak atasan duit dikucurkannya ada dikucurkannya. Ada program kerjanya apa? Berarti biar olah proposal dulu kan, programnya apa, pengeluaran berapa, lalu start. Unjuk lawan atasan, melihatnya jelas nih gawiannya, nah cagak diperluakan, walaupun kada sekaligus diunjuk, tunggu di kita jalan. Tapi mun belum jelas lagi program kerjanya apa, usahanya kada ada. Walaupun banyak dana itu kadang mau unjuk. Makanya kita juga kita jalani hidup ini.
keinginan kita kadang-kadang memiliki sesuatu yang sebenarnya menurut Allah saat itu belum diperlukan, tapi kita sudah berdahulu menginginkannya. Bismillah. Kalau memang kita memerlukan itu, langkah. Takuni para pengusaha, tapi pengusaha takuni, apalagi nangnya tuh usahanya mesti harus memutar duit. Itu istilahnya Pak. Ulun mulai bahari memutar duit kada sugi-sugi, diputar ya duit kita kada sugi-sugi. Paribahasanya minta dana langsung 100 juta kadeda duitnya. Tapi 5 juta seminggu, 5 juta setengah bulan. Sesuai dengan program kerja, gawi bagamatan. Kena sama minggu diunjukkan 5 juta. Setengah bulan kena 10 juta diunjukinya. Sampai tuntung dihitung dan dikeluarkannya lebih pada 100 juta. Tapi mun bekajut 100 juta kada ada duitnya, harus memutar dulu. Nah, kayak tujuan hidup kita. Jangan pesimis lantaran aduh aku perlu biaya sekian, tapi duitnya ini kada ada. Sementara ada hal yang udah bisa kita mulai kecil-kecilan. Kayak musola kita juga ya kalau jakanya memulai menghadang duit terkumpul sesuai dengan RAB dia kada termulai-mulai. Menghadang terkumpul dulu sesuai RAB. Misal sekian 1,5 M misal. Bila aja belum pas lagi duitnya terkumpul, kada dimulai, itu kada tegawi-gawi. Mulai seapa nak ada, mengalir. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan keperluan. Walaupun Allah tidak selalu memberikan sesuai keinginan. Karena keinginan kita kadang-kadang menginginkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak kita perlukan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini dari apa yang sudah ada di tangannya. Maksudnya ya kayak tadi, kada pesimis. Duitnya cuma ini lah, kamu kita membangun nang RAB-nya kada ratusan lagi, ribuan kali lipat. Lebih percaya dengan yang ada di sisi Allah atau yang di tangan? Bilanya lebih percaya dengan yang di tangan, ya ada mau tadi tegawi-gawi. Tapi kalau percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, tuntung jadi gak mati. Apalagi rumah Allah. Ya Nabi SAW sekiranya seluruh makhluk, ini kalau boleh kita menggambarkan bagaimana kekayaan Allah. Sekiranya seluruh makhluk mulai yang pertama kali diciptakan sampai terakhir kali sebelum kiamat memohon kepada Allah, permohonan masing-masing, permohonan yang habis-habis paling ganal. Artinya kedada lagi permohonan setelah itu yang lebih ganal. Lalu Allah kabulkan semua permohonan tersebut. Seberapa kurang dari kekayaan Allah? Nabi menggambarkan seperti satu riwayat mengatakan sebilah telunjuk dicelup di lautan yang tanpa batas. Diangkat nang berikit di ujung jari, itu nang Allah kabulkan tadi. Itu permintaan semua, dan nang diminta itu nang paling ganal, kada ada lagi nang lebih ganal daripada itu. Sedangkan kekayaan Allah itu ibarat laut yang luas. Ada yang lebih dahsyat lagi, seperti sebilah jarum dicelupkan di laut kemudian diangkat, nang Allah beriakan lawan permintaan semua makhluk itu hanya seukuran air yang melekat di ujung mata jarum. Sedangkan kekayaan Allah masih ibarat laut luas. Maka hidupnya tak gentar-gentar. Mun Allah masih memberi kita isuk rezeki, itu lawan isuk umur, itu lawan rezekinya. Amun memang dari Allah, di sisi Allah besok sudah kada dari rezeki, nah berarti siapakan aja itu rukun kematian. Nah, ulun ingin memberikan masukan tim puluh kemarin terakhir kayaknya kita sedikit keterlambatan lah kain kafan dan sebagainya. Nah, mahadar Pak Salim, ulun melihat
Di Belitung tuh ada seorang ustadz, beliau pemandian. Jadi di rumah beliau itu ada lemari khusus sudah stok. Jadi kadang-kadang ada stok. Jadi rukun kematian kita, kenapa kita ada gitu juga ada stok kain kafan. Jadi kada lagi kita udah meninggal kita ambil aja. Kalau saja menyetok sing banyak kan. Takutan orang melihat kita. Ya 2-3 buting ya kan sepaket dah 2-3 buting atau 5 kita siapkan berbungkus-bungkus. Jadi ketika ada warga kita kada kipuh lagi menyasar, tinggal ambil di lemari yang sudah disiapkan. Jadi ulun agak unik, agak lucu juga. Beliau itu harga sekian ini bandanya, harga sekian ini bandanya. Jadi biar anak mana ada orang kematian datang ke rumah sini langsung di situ kayak berjualan jadinya. Tapi kita kada anak berjualan bang, sekedar kita memudahkan supaya pelaksanaan kita agak lebih lakas sedikit lah. Kan kemarin itu ulun memandingkan untuk memandikan, pas kebetulan apalagi nang pian-pian biasanya itu menghandle perlengkapan, kebetulan ada nang tolak begawi, ada nang ini, ada nang itu. Sementara siapa nang berjalan, nang biasa menukar atau nang biasa mencari, itu pas takana haur lalu bingung sampai itu untuk memandi sampai tertahan mah ada gitu kan. Mau ada jupong kada apa aja mengarinyakan jenazah itu cuma alasan. Jadi usul atau saran gitu kan. Jadi kita bersedia. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6 sedikit lagi. Lawan ulun sedikit berkisah pengalaman di Sampit, daerah Sampit arah Lungau, di Sebabi itu pondok pesantren tumbuhan luar biasa. Nang santrinya tuh kada terlalu banyak, 30-40 tumbuh ya. Jadi selalu mencari informasi karena salah satunya pesantren nang ganal sudah kada lagi merampung. Sampai pesantren almarhum Guru Bakri aja buka cabang Ar-Raudhah di Sungai Andai. Jadi bila mendaftar sudah penuh di opernya ke cabang. Jadi pesantren ganal sudah oper kapasitas sudah hibah, lalu lahir pesantren hanya. Yang sangat menarik itu sebuah pesantren di Simpang Telawang atau di Sebabi, singgah ulun di situ, masya Allah. Desainnya itu muridnya cuma sekitar 30, pendanaannya sipung jauh orangnya. Bisi usaha sembako, bisi usaha sumur bor, bisi usaha ini di sidin termasuk sarang walid sidin khususkan. Nang satu usaha itu 100% bisa membiayai pesantren tersebut. Sempat ulun singgah mengukur sampai ya, biasa orang bisa bertukang ini mengukur biar berapa luasnya. Kadang terlalu luas benar musalahnya itu 16 kali 16 kurang lebih nang kayak ini bisa panjang ini 16 kali 16, kada berdinding tapi batonovi. Suasananya asri di atas bukit, asramanya sederhana kiri kanan. Sepanjang jalan pesantren ini, dan rata-rata menghafal Al-Quran. Tapi tadi kemarin pas kumpul kawan-kawan penyuluh, memang salah satu strategi ini orang hendak membuka lahan, termasuk di daerah UMB Universitas Muhammadiyah di jalan kan mulus ini. Jadi ada seorang yang isi tanah berapa puluh hektar di situ, menawarkan ke salah satu penyuluh agama Banjarmasin Barat, mun pian hakun ulun mewakafkan tanah 1 hektar dengan syarat pian nukar 1 hektar. Jadi harga 1 hektar dapat 2 hektar 1 hektar. Cuman syaratnya bangun pesantren. Dan bangun pesantren di situ. Jadi
ulun wakafkan 1 hektar, tapi dengan syarat pian harus menukar 1 hektar. Berarti dapat 2 hektar dengan harga 1 hektar. Sehektarnya dimintanya 1 M. Cuman syaratnya pian bangun pesantren. Ini hendak membuka lahan di situ perumahan. Wah, ini kan orang berharap hidup tinggal di lingkungan di situ betul-betul hajat tentang keagamaan itu terpenuhi. Orang lebih nyaman tinggal. Wadah ibadah para, kemudian apalagi dunia pendidikan sekarang itu bukan lagi mencari sekolah yang terbaik, tidak, sekolah yang sesuai standar, tapi para rumah itu ini sudah sekolah nang para rumah aja orang nang menjadi tren sekarang, sekolah nang para rumah. Makanya ulun perhatikan termasuk di Banjarbaru dengan tujuan ada nang tanda tangan di notaris, ditampaikan kemarin tanda tangan di notaris mewakafkan tanah 1 hektar plus dikasih uang 1 M. Cuman syaratnya bangun pesantren. Jadi dimodali malah usut penyusut sekalinya tanah kiri kanan dan sidin hendak membuka perumahan. Rata-rata kayak itu ini orang peluang usahanya. Jadi kada rugilah Pak Jar, ditampaikan sidin oleh Pak Hajazi. Sampaikan sini dan foto kami di notaris sudah digarap belum? Cuman orang kayak itu Pak menyerahkan modal 1 juta bangun pesantren. Kada rugilah aja. Sidin hitungakan. Julun kan usah rinci hitungakan Pak duitnya ada juga. Sidin hitungakan tetap dapat laba sekitar 3 sampai 4 M. Jadi duit nang nilai tanah, karena pada saat belum dibuka nilai tanahnya kan rendah. Ketika dibuka pesantren itu luar biasa, naik harga tanahnya itu, lalu menjadi labanya itu kisaran 3 sampai 4 M. Itu setelah dipotong tadi anunya nang tanah nang diwakafkan, modal nang diberikan 1 M. Itu salah satu peluang usaha orang sekarang seperti itu. Betapa tumbuh ya semangat untuk pesantren. Kalau dulu kan orang beranggapan bila ada jalan mahal tanah, olah aja jalan bermodal. Kalau sekarang enggak, tempat pendidikan apalagi tahfiz itu jadi mahal. Mudahan kada mendengar nangkung tanah di asrama itu, karena tambah larang pulang diangkatnya. Belum masih dalam proses membujuk, mudahan bisa turun. Mintanya 400.000 semeter. Ada donatur yang menhakun Pak Ustadznya beborongnya dah 300 juta ulun duiti. Cuman mintanya bermeter 400.000 semeter. Mendengar bisa makaras ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mohon doa pian seberataana. Mudah-mudahan niat-niat baik kita apapun bentuknya Allah mudahkan. Sabuting lagi. Jadi barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Thumma qala ala unabbiukum bisyirarikum qalu bala ya Rasulullah qala man akala wahdah wa man arafta wa jalada 'abdah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu siapa yang paling buruk di antara kalian? Siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man akala wahdah, orang yang ketujuh makan serongan, ada pembawaan. Bila makan serongan. Dan dalam dunia pesantren hal itu awal-awal memang sering terjadi. Dengaran belum patuh, belum kenal, datang dari berbagai daerah. Bilanya sudah hendak makan kiriman kuitan, kepalanya dalam lemari. Apa jurang nih kena? Awaknya di luar, kepalanya juga masuk dalam lemari. Sekalinya angkup makan indah bebarian. Tapi itu awal-awal santri baru jadi gitu. Imbah sudahnya berbaur, maka sebaliknya yang terjadi. Bila berpesan, bah bila mengirimi nasi bungkus ulun, jangan sebutin kawan ulun ada 20 di asrama. Itu ada 20 di asrama. Itu kalau sudah 1 tahun 2 tahun, saking kebersamaannya, selawar dalamnya bersamaan. Pesantren itu. Sudahnya gayung, sudahnya sandal, sudahnya tapi hilasan. Itu dah dunia pesantren seperti itu. Saling bersamanya itu luar biasa pian.
Selawat dalam bisa pinjaman. Wa mana arafdah, ada tapi mau peduli lawan orang. Awalnya aja nang dipikirnya kada peduli dengan itu orang yang paling wajal ada amdah. Orangnya menjadi kita turingan tangan. Kada kau salah sedikit menampak, kada kau salah sedikit menampak ini. Qal ala unabbiukum bisyarrin min hada, tapi ujar Nabi ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Siapa ya Rasulullah? Man yubghidun nasa wa yubghidunah. Orang tidak suka dengan orang lain dan orang pun kada suka lawannya. Orang sarik lawannya, inya pun juga kada bisa lalu jangan bisa sariknya terus. Lalu ujar Nabi, ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Adalah orang yang ada mau lalu memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain. Karas tupang hati. Unda dalas tobat datu dan teman memaafkan. Apakah alasannya? Itu buruk banget ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada lagi jenama yang lebih buruk daripada itu, yaitu orang yang kadang kalau diharap kebaikannya nang ada merugikan orang jenggawian. Kada lalu kau diharap kebaikannya sekecil apapun, bahkan yang ada selalu merugikan orang lain. Itulah orang yang paling jelek di antara orang yang buruk. Nah ini yang barangkali dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, tempat yang baik ini mengabulkan hajat-hajat dan niat-niat baik kita, hajat dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta